Amin. Silahkan duduk semuanya. Halo semuanya, voltagers dan juga yang di online yang hari ini nggak bisa hadir. Kita percaya kalau hadirat Tuhan itu ada di mana-mana ya. Maupun online maupun onsite nanti juga tetap akan merasakan hadirat Tuhan dan juga kita mau dengarkan firman Tuhan sama-sama. Hari ini kakak sangat excited waktu siapin firman ini karena di dalam bulan ini kita lagi bahas tentang apa? Ada yang tahu? Family, iya tentang keluarga. Tahu nggak kalau keluarga itu sangat dekat dengan hatinya Tuhan. Tuhan itu sangat cinta keluarga. Karena itu setiap anak-anak, setiap dari kita yang pertama kali lahir di dunia ini, Tuhan itu tempatkan dalam sebuah yang namanya keluarga. Setiap bayi yang lahir, Tuhan itu percayakan dalam sebuah keluarga. Karena itu Tuhan itu punya tujuan dalam setiap keluarga kita. Ada tujuan kenapa kok dia orang itu jadi papa mamanya kita. Kenapa kok orang itu jadi saudaranya kita, jadi kakaknya kita, jadi adiknya kita, jadi kokonya kita, cecenya kita, memenya kita, titinya kita, itu ada tujuannya. Nah, hari ini siapa di sini yang punya saudara? Angkat tangan coba. Yang punya saudara, wah banyak ya, hampir semua punya saudara. Nah hari ini kalau kita lihat ya, di IG itu judulnya kita My Brother's Keeper. Kalau yang nggak punya saudara, yang anak tunggal, nggak apa-apa. Karena firman Tuhan, poin-poinnya itu bisa kita aplikasikan juga dengan teman kita ataupun saudara sepupu kita. Ingat ya ceritanya Daud sama Yonatan, itu dikatakan di firman Tuhan itu lebih dekat dari saudara. Jadi ini firman-Nya untuk setiap dari kita. Nah, tahu nggak kalau Tuhan itu, waktu kita itu punya saudara, Tuhan itu percayakan sebuah peran buat kita. Untuk menjadi brother's keeper. Untuk menjadi penjaga saudara. Tapi kakak, boro-boro ngomong tentang menjadi penjaga saudara. Saudaraku itu ya kak, nyebelin setengah mati kak. Aduh aku ini punya koko. Kokoku itu seenaknya sendiri biasanya itu. Sukanya suruh-suruh aku, gak pernah mikirin perasaanku. Atau mungkin, kak aku ini punya memeku itu meme kesayangan kak. Gak usah dijagain lagi, sudah selalu paling benar kalau di rumah. Yang disalahin tuh selalu aku. Tapi enggak adik-adik, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bahwa kalau kita ini punya saudara, baik kita itu adik yang paling kecil maupun yang lebih besar, kita itu punya peranan untuk menjadi penjaga saudara. Sampai hari ini Tuhan itu masih mencari orang-orang yang mau berdiri untuk jadi penjaga saudara kita. Nah, kita baca ya ayat kita yang pertama, ada yang bawa Alkitab? Ada yang bawa Alkitab, Ibrani 13 ayat 1. Di ayatnya Ibrani 13 ayat 1. Wah, sudah kelihatan Ibrani 13 ayat 1. Ini ayatnya singkat sekali, cuma tiga kata. Peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Itu artinya apa? Artinya waktu kita itu punya saudara kandung, dilahirkan punya saudara, itu enggak berarti otomatis kita itu punya kasih persaudaraan. Enggak otomatis, karena itu firman Tuhan ini katakan peliharalah kasih persaudaraan. Ada kata-kata pelihara itu berarti ada sesuatu yang harus kita sengaja lakukan. Kita harus sengaja pelihara kasih persaudaraan. Itulah kenapa kalau kakak lihat di sekitarnya kakak ya, nggak tahu kalian juga lihat nggak? Ada itu persaudaraan yang deket banget, yang deketnya itu bukan cuma kompak, tapi kakak itu punya teman 4 bersaudara itu deket sekali, bukan cuma deket dalam soal have fun, tapi juga bisa saling ingatkan, bisa saling peduli satu sama lain, yang buat kakak itu, aduh indah ya keluarga kayak gitu, saudara kayak gitu itu jadi pengen gitu.
ada juga saudara yang kayak musuh. Benar-benar kayak musuh. Kakak itu punya teman juga di sekolah itu kakak adik ya. Kalau di sekolah itu kalau berpapasan gini gak nyapa. Kayak orang gak kenal. Dan kalau pulang sekolah dijemput satu mobil. Nunggunya itu jauh-jauhan kayak orang gak kenal. Tapi waktu dijemput masuk ke dalam satu mobil yang sama. Lucu ya, jadi hampir gak pernah ngomong. Jadi persaudaraan itu ternyata yang membedakan apa? Harus dipelihara. Harus dari kita itu sengaja untuk memelihara kasih persaudaraan. Waktu Tuhan menempatkan kita dalam sebuah keluarga, Tuhan itu pengen adanya harmonisasi, pengen adanya persatuan dalam keluarga. Pengen adanya hubungan yang jadi satu, dekat sama keluarga. Begitu juga dengan hubungan persaudaraan. Kita belajar ya hari ini kisah persaudaraan pertama di Alkitab. Ada yang tahu nggak siapa? Kisah persaudaraan pertama yang ada di dalam Alkitab. Tentang Kain dan Habel di Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 1 sampai 2. Kejadian 4 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2, selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Sedangkan Kain menjadi petani. Jadi kakaknya itu namanya Kain, jadi petani. Sedangkan adiknya jadi gembala kambing domba. Nah, poin pertamanya kita hari ini adalah it's okay to be different. Enggak apa-apa berbeda. Waktu Tuhan menciptakan Kain, Tuhan itu kasih passion untuk jadi seorang petani, kasih kelebihan, kasih talenta untuk jadi seorang petani. Sedangkan Habel dikasih passion untuk menggembalakan kambing domba. Tahukah kalau kita semua di tempat ini, itu juga diciptakan sama Tuhan dengan talenta yang berbeda. Dengan passion yang berbeda. Sekalipun kita ini satu orang tua, sekalipun kita ini tinggal di rumah yang sama, tapi Tuhan itu ciptakan kamu sama cecemu beda. Tuhan ciptakan kamu sama adikmu itu beda. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan yang beda sama kamu sama adikmu. Tuhan punya rancangan yang berbeda-beda and it's okay. Kita nggak harus jadi sama seperti saudara kita. Mungkin saudara kita, adik kita itu pintar pelajaran Kak. Dia itu ya belajar itu cuma 1-2 jam. Besoknya ujian dapat 90, dapat 100. Aku Kak belajar semalaman Kak. Nggak remedi untung-untungan Kak. Tapi mungkin Tuhan taruh talenta yang berbeda di dirinya kita. Mungkin Tuhan kasih kita talenta dalam musik atau dalam art. Tuhan kasih kita itu talenta yang berbeda-beda. Tapi yang pasti gak ada yang boleh bilang, Kak aku gak punya talenta apa-apa, aku gak diciptakan untuk talenta apa-apa. No, Tuhan gak pernah ciptakan kita itu tanpa talenta. Karena waktu Tuhan ciptakan kita, Tuhan sudah tahu apa yang Tuhan mau. Tujuan apa yang Tuhan mau buat kita kerjakan. Dan Tuhan lengkapi kita dengan kelebihan dan kekurangan. Sama kayak seseorang yang menciptakan bola, basket. Siapa di sini yang suka basket? Wah banyak ya yang suka basket. Kalau yang suka sepak bola? Wah banyak juga, tapi banyak yang suka basket kayaknya di tempat ini. Oke, jadi waktu orang itu ciptakan bola basket sama bola sepak bola, itu beda. Bisa dibayangkan nggak kalau kita main sepak bola pakai bola basket? Nggak bisa. Nggak bisa melambung pasti. Karena bola basket diciptakan untuk bisa bounce, untuk bisa didribble. Begitu juga dengan sepak bola, bolanya dipakai buat main basket.
Gak bisa bouncing kayak gini. Gak bisa dibandingkan. Jadi itu poin pertama kita. It's okay kalau kita sama saudara kita itu berbeda. Terus kita lanjut ya ke ayat yang ketiga. Masih di Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, ini loh. Kita lihat ya, mulai hubungan Kain dan Habel mulai retak itu waktu mereka mempersembahkan korban ke Tuhan. Si Habel ini mempersembahkan kambing domba dan diterima oleh Tuhan. Terus persembahannya Kain nggak diterima Tuhan dan Kain mulai panas hatinya. Mulai muncul iri hati dalam hatinya Kain. Dan ini yang menyebabkan keretakan hubungannya mereka. Kain melihat Habel saudaranya itu sebagai saingannya, sebagai rivalnya. Kita harus tahu bahwa kita ditempatkan di saudara kita dengan saudara kita itu karena kita itu ada di tim yang sama. Ini poin kedua kita. We are on the same team. Kita itu ada di tim yang sama. Sedangkan Kain itu gagal melihat hal itu. Gagal melihat saudaranya itu sebagai timnya. Dia melihat saudaranya ini saingannya. Waktu Habel ini diterima persembahannya sama Tuhan, dia bingung, kenapa kok aku gak diterima? Padahal jelas-jelas dikatakan di ayat ini itu Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sedangkan Habel mempersembahkan yang sulung dari kambing domba dan lemak-lemaknya. Jadi Habel itu mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Sedangkan Kain itu mempersembahkan sebagian. Karena itu Tuhan itu mengindahkan, Tuhan itu senang dengan persembahannya Habel. Tapi Kain enggak lihat itu. Kain iri, kenapa kok persembahannya adikku diterima Tuhan? Dia gagal melihat saudaranya sebagai satu tim. Kalian tahu sebuah tim sepak bola, tadi banyak yang suka main bola kan ya. Sebuah tim sepak bola, bayangkan kalau kalian tuh ada di dalam satu tim sepak bola. Terus ada teman kalian satu tim mencetak gol. Apa yang terjadi? Kalian akan seneng karena tim kalian cetak gol. Tim kalian mencetak gol, menang, dapat 1 poin. Gak ada tuh waktu temennya kita satu tim cetak gol, kita halang-halangi. Jangan sampai cetak gol. Aduh cetak gol, kita gak suka. Gak ada kan kayak gitu. Gitu juga dengan saudara kita, volunteers. Kita dan saudara kita itu ada dalam satu tim yang sama. Sehingga kalau saudara kita itu mengalami kemenangan, dapat prestasi, dapat pujian, kita juga harusnya ikut seneng. Kita harusnya ikut bangga. Kita bangga, itu loh adikku, kakakku menang lomba. Itu loh adikku itu. Kita senang akan keberhasilan saudara kita karena kita ada dalam tim yang sama. Kalau ada dalam tim yang sama, waktu timnya kita itu punya kelemahan punya kelemahan dalam sebuah tim, kita akan berusaha untuk tutupi, kita akan ajari gimana supaya kelemahan itu bisa berubah jadi lebih baik. Begitu juga sama saudara kita. Kita mau, waktu kita lihat saudara kita itu lemah di dalam sesuatu hal, kita akan bantu dia. Waktu kita lihat dia itu dalam masalah, kita akan bantu. Waktu saudara kita itu melakukan kesalahan,
kita akan berani untuk kasih tahu. Bukan tegur ya, kasih tahu. Kalau tegur itu, jangan gitu lagi. Gak boleh kamu itu mainan terus, jangan mainan terus. Gak ada orang yang suka dikasih tahu dengan cara kasar kayak gitu. Tapi kita kasih tahu baik-baik. Mei, jangan main terus, sudah waktunya untuk doa, sudah waktunya buat belajar. Besok ada ujian, kasih tahu konsekuensinya dengan cara baik-baik. Kak, aku ini paling kecil di keluarga. Kalau kasih tahu Koko Cece itu kan nggak sopan, Kak. Tahu nggak, kakak juga yang paling kecil di keluarganya kakak. Kakak punya 2 orang saudara laki-laki, Koko. Ada kalanya kakak juga mikir kayak gitu. Kalau kasih tahu Koko itu, pasti kan Koko gengsi ya, punya pride. Gimana ya kasih taunya? Hal paling gampang itu apa? Paling mudah itu dilakukan itu, kakak itu masuk ke kamar doanya, kakak doa sama Tuhan. Tuhan, ini loh, kakak itu enggak suka Koko itu kayak gini. Semoga Koko itu bisa berubah. Kalaupun perlu dikasih tahu ya, pasti kakak doa dulu. Kasih hikmat Tuhan dalam mulutnya kakak. Waktu kakak kasih tahu biar Kokonya kakak itu bisa terima. Biar hatinya itu dibukakan. Percayalah doanya kita itu berkuasa. Apalagi doa yang demikian dikenan sama Tuhan. Doa yang mendoakan yang terbaik buat saudara kita itu dikenan sama Tuhan. Selalu ingat ya, kita itu di tim yang sama. Jangan gagal seperti Kain. Jangan gagal melihat seperti Kain. Kita lanjut di ayat ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Ini loh, hati-hati ya. Ini tanda-tandanya. Kita itu kalau sadar ya, waktu saudara kita berhasil, kita nggak suka. Itu tanda-tanda kita itu ada iri hati. Langsung datang ke Tuhan, minta hatinya kita dibenerin. Langsung ingat dalam mindsetnya kita, oh kita itu satu tim loh. Kita itu we are on the same team. Jangan biarkan iri hati itu berkembang. Jangan biarkan iri hati itu sampai berlarut-larut. Sampai besok-besokannya, sampai bulan depan, sampai bertahun-tahun bahkan. Nanti jadi kayak saudara yang kayak musuh itu loh. Gak pernah ngomong. Tapi waktu kita sadar ada hal yang kita gak suka, waktu saudara kita mendapat sesuatu yang bagus, dapat prestasi atau dapat apa itu, ada iri hati, langsung sadari, ingat firman-Nya, we are on the same team. Kita itu tim yang sama. Nah, juga dalam keluarga itu biasanya kayak tadi ya, ingat gak minggu lalu Kak Esra itu share tentang apa? Imperfect family. Gak ada keluarga yang sempurna. Di dalam setiap keluarga pasti ada yang namanya saling menyakiti. Ada yang namanya itu melakukan kesalahan. And it's okay, tahu nggak? Justru orang yang paling bisa menyakiti kita itu orang yang paling dekat sama kita. And it's okay. Kalau saudara kita menyakiti kita, jangan lupa untuk selalu berani untuk memaafkan dan minta maaf. Seperti Kain ya, kita lihat lanjutannya ya, waktu Tuhan ayat ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Waktu Kain ditanya Tuhan, mana Habel? Dia sudah jelas-jelas dia salah ya. Sudah jelas-jelas dia itu bunuh adiknya, tapi dia nggak mau ngaku. Dia menutupi kesalahannya. Aku nggak tahu Tuhan.
Masa aku ini penjaga adikku, am I my brother's keeper? Ingat ya, waktu kita melakukan kesalahan, berani untuk minta maaf. Jangan gengsi buat minta maaf. Itu loh artinya keluarga. Di mana kita itu selalu punya unlimited change. Kita itu punya kesempatan yang unlimited. Setiap kali kita melakukan kesalahan, kita bisa pulang ke rumah and say sorry. Dan kita akan dimaafkan. Begitu juga dengan ketika saudara kita itu minta maaf ke kita, ayo dimaafkan. Ayo punya hati yang besar. Itu loh keluarga yang Tuhan cintai, yang Tuhan inginkan. Pasti kok ada yang namanya disakiti. Kakak juga pernah kok berantem sama kokonya kakak. Sakit, pernah marah banget, pernah. Tapi waktu itu marah. Ya itu ya, kalau kita marah, jangan berucap. Jangan mengucapkan kata-kata yang nanti kita sesali. Marah, terus setelah selesai, setelah tenang kembali, jadinya itu nyesel, kenapa kok harus marah kayak gitu. Jadinya itu nyesel. Selalu ingat kita itu ada di dalam tim yang sama. Kita itu, it's okay to be different and we are on the same team. Dan yang terakhir apa? Waktu kita dalam satu tim, kalau tim sepak bola itu punya apa sih? Punya tujuan pasti kan. Sebuah tim itu punya goal pasti. Goalnya pengen menang. Kalau kita, apa yang jadi goalnya kita dengan saudara kita? Jangan cuma sekedar kompak. Jangan sekedar cuma hubungannya itu jadi baik. Brothers keeper itu bukan cuma hanya berhenti di hubungan yang baik. Tapi ada tujuan yang lebih dari itu. Apa yang jadi tujuannya kita? Poin ketiga kita adalah melayani bersama. Ayo kita sama saudara kita itu punya goal yang lebih tinggi. Dari sekedar cuma hidup rukun, hidup harmonis. Lebih dari itu kita mau hidup melayani Tuhan bersama saudara kita. Bukankah indah seisi rumah melayani Tuhan? Itu juga loh yang jadi kerinduannya kakak. Kakak itu doa sama Tuhan itu, Tuhan, walaupun kokonya kakak itu sudah kenal Tuhan ya, tapi doanya kakak itu satu gini. Kakak ingin setiap orang, setiap keluarganya kakak, setiap orang itu menggenapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Sama-sama bisa melayani Tuhan. Bersyukur loh di gerejanya kita ini, di Eagle Kids ini, banyak contoh-contohnya. Banyak kakak-kakak itu yang melayani Tuhan itu saudaraan. Kokonya melayani, cecenya melayani, adiknya melayani, banyak sekali. Dan hari ini kita mau dengarkan ya, kesaksiannya dari salah satu contoh kakak beradik yang melayani Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan ini. Silahkan Corin dan Ricky. Halo semuanya. Halo. Halo. Nama saya Corin dan ini adik saya Ricky, bukan koko saya. Kita sama-sama melayani di Eagle Kids sejak lumayan lama, tapi menurut saya sesuatu hal yang benar-benar mengubahkan kita punya visi yang sama dalam melayani, punya tujuan yang sama dalam melayani itu terjadi setelah suatu proses di tahun 2020. Saat itu saya merasa hubungan saya dengan adik saya ini lumayan jauh, dalam artian ada hal-hal yang sepertinya kok nggak bisa terbuka antar saudara. Mungkin waktu itu dia sudah SMA, sudah punya banyak teman, lebih dekat dengan temannya dan akhirnya ada jarak antar saudara dan jadi mungkin nggak enak untuk curhat ke cecenya kayak gitu. Saya pun mau ngobrol ke adik itu kayak kok mau negur itu kelihatannya kok susah ya, pasti bakal ditolak, pasti bakal dilawan seperti itu. Dan waktu itu juga dia udah mulai jarang ke CG. Terus di tahun 2020 saya tergerak untuk berdoa untuk hubungan saya dengan adik saya. Akhirnya saya bawa itu dengan niatan
bawa ke Tuhan. Karena saya tahu punya ada hubungan yang harus dipulihkan. Jadi saya doa ke Tuhan. Dan seiring berjalan waktu di tahun 2020 ketika udah jalan beberapa bulan saya flashback. Oh iya ya, hubungan saya dengan adik saya ini jauh berubah. Benar-benar dipulihkan sama Tuhan. Kita bisa lebih sering pelayanan bareng. Bisa kompak dalam hal, bisa cerita juga kalau ada masalah. Bisa saling menguatkan kalau mungkin lagi down dalam pelayanan atau dalam rumah juga kalau ada masalah. Kita jadi saling terbuka dan bisa melayani bersama-sama. Dan setelah itu kita baru menemukan bahwa ketika kita ada hubungan yang baik juga, di situ kita dapat visi yang sama juga, bisa melayani Tuhan dengan keluarga. Terus kita juga bisa berdoa sepakat kalau mungkin di rumah ada masalah, entah itu dengan papa, dengan mama, kita sepakat berdoa buat itu. Dan kemudian ketika kita melayani bersama, kita tumbuh bersama, pasti ada namanya itu saat-saat di mana kita itu, ya kan kita masih manusia bisa berbuat dosa kan. Dan di situ belajar untuk menjadi orang yang support, kita jadi saudara yang support saudara kita, bukan malah menjatuhkan. Kalau misalnya nih, saudara kalian pelayanan hari ini, terus besok waktu di rumah, tengkar sama mama papa, terus marah-marahan gitu ya. Kita gak boleh jadi saudara yang malah, Cece atau Koko ini pelayanan tapi sifatnya kayak gini, mending gak usah pelayanan. Kita gak boleh jadi kayak gitu, tapi kita harus jadi orang yang support. Karena di sini kita bertumbuh bersama, harus belajar untuk mendoakan, dan juga nanti kalau udah amarnya reda gitu, baru kita kasih saran, kita tegur dengan baik, tapi bukan malah menjatuhkan mereka, tapi membangun bersama-sama. Iya gitu. benar banget. Dan juga ketika akhirnya kita sepakat, dari saudara ini kita sepakat untuk melayani bersama-sama, kita pun juga punya mimpi buat keluarga kita. Jadi kita rindu satu keluarga itu juga melayani bersama-sama. Kalau sebelumnya kita berdua yang melayani di Eagle Kids, tahun ini juga puji Tuhan, mama saya dan Cece saya itu juga daftar Servolution. Jadi sudah 4 itu pelayanan, tinggal 1 aja yaitu papa. Jadi satu doa yang terus kita bawa, kita mau sepakat satu keluarga itu melayani. Jadi kalau kalian punya saudara bisa jadikan partner untuk sepakat bersama, berdoa bersama-sama itu akan sangat indah. Yes. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Korin dan Kak Riki. Itu loh indahnya waktu kita itu pelayanan bersama sama saudara kita. Tadi itu satu hal yang Kak Korin bilang itu kerinduan, mulai dari kerinduan. Dimulai dari satu orang yang merindukan untuk sama-sama melayani Tuhan. Kalau hari-hari ini kita punya saudara ya yang jauh dari Tuhan kayak tadi ceritanya Kak Korin, atau yang mungkin belum bisa melayani bersama, ayo mulai punya kerinduan. Sebuah kerinduan itu kita bawa dalam doa. Tuhan itu akan kerjakan loh di dalam dirinya saudara-saudaranya kita. Indahnya waktu adanya sesama saudara saling melayani itu apa tadi? Kalau ada yang jatuh, ada yang ingatkan. Di dalam keluarga itu enggak bekerja sendirian, tapi saling topang menopang. Saling menjadi kiper satu sama lain, brothers keeper. Penjaga saudara satu sama lain. Sampai hari ini Tuhan masih cari loh orang-orang yang masih mau untuk berdiri buat keluarganya, buat berdiri untuk saudara-saudaranya. Kakak tahu dalam keluarga itu enggak semua sempurna. Mungkin ada yang, mungkin kalian sendirian di dalam keluarga yang baru kenal Tuhan, atau sendirian berusaha, tapi dimulai dari kerinduan yang kita bawa dalam doa, dimulai dari kerinduan untuk, iya Tuhan, aku mau jadi penjaga saudaraku. I want to be my brother's keeper. Dan Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ayat terakhir kita mau baca di 1 Tesalonika 4 ayat 9. 1 Tesalonika 4 ayat 9. Dikatakan seperti ini. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Wow, kakak waktu baca ayat ini ya, kakak gentar sekali, karena dikatakan itu gini,
tentang kasih persaudaraan nggak perlu ditulis. Karena kamu sendiri belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi ternyata tinggi sekali ya standarnya untuk menjadi brothers keeper. Tuhan itu menginginkan kita itu mengasihi seperti Allah mengasihi. Dan waktu kakak baca ayat ini, kakak itu bilang sama Tuhan, Tuhan standarnya tinggi sekali Tuhan. Seperti kasih Allah. Kalau gitu masa bisa Tuhan? Tapi Tuhan tuh ngomong dalam hatinya kakak itu gini, gak bisa sendiri. Makanya butuh Roh Kudus. Makanya butuh terima kasih Tuhan dulu. Gak bisa kita menjadi mengasihi saudara kita itu dengan kekuatannya kita sendiri. Unlimited kesempatan, unlimited change yang kita kasih untuk memaafkan saudara kita itu kayak kasihnya Tuhan loh. Bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan itu sudah mengasihi kita bahkan sebelum kita kenal Tuhan. Bahkan sebelum kita itu bisa melakukan sesuatu buat Tuhan, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Seperti itu yang Tuhan inginkan buat kita mengasihi saudara kita. Untuk menjadi brothers keeper. Yuk kita berdiri, yuk tutup Alkitabnya kita. Kita sama-sama nyanyikan ya. Waktu kita nyanyikan lagu ini, karya terbesar. Karya terbesar. Ingat tentang kasih pengorbanan Allah. Karena kasih persaudaraan yang sesungguhnya gak akan bisa tanpa kasih. Kita terima kasih Allah dulu. Waktu kita nyanyi lagu ini, bayangkan muka saudara kita. Kita boleh merem, kita bayangkan muka saudara kita. Kalau kita masih menyimpan amarah, kalau masih ada kekesalan dalam hati kita buat saudara kita, yuk ampuni. Yuk berdiri di hadapan Tuhan, ini cuman kalian sama Tuhan. Kalian bilang sendiri dalam hatinya kalian mau ampuni saudaranya kalian. Minta kasih Tuhan itu untuk mampukan kita. Kalau saudara kita sama kita sudah baik-baik saja, ayo mimpi buat melayani bersama. Ayo bermimpi, biar kita sama-sama jadi brothers keeper satu sama yang lain. Yuk kita nyanyikan sama-sama.